Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam serius. Kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila. Kita tidak perlu negara Islam, tapi perlu negara Islami. Apa yang disampaikan Rocky ini mengejutkan. Yang jadi masalah, Rocky ini sebenarnya adalah orang yang tidak percaya agama perlu mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Tidak ada satu sistem khilafah tertentu yang harus diikuti menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak ada satu sistem. Oleh sebab itu, Indonesia itu memilih bentuk republik. Beberapa tahun yang lalu dalam sebuah diskusi di Freedom Institute, dia menyatakan bahwa agama adalah kumpulan doktrin yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan demokrasi. Dalam paparan yang terkenal itu, dia juga menyebut kitab suci adalah fiksi. Orang bilang saya bela 212. Enggak, saya enggak bela 212. Saya bela hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Dia sedang bersikap oportunis dan pragmatis saja. Jadi bisa saja dukungannya tidak dilandasi oleh pandangan yang jujur. Dia sekedar sedang cari sensasi, mencari perhatian, atau memang dibayar untuk menyampaikan pandangan menggegerkan itu. Ini dewa, sebuah dewa, seorang filosof yang zaman sekarang itu berada. Biarkan dia tetap hidup. Kita harus jaga orang seperti ini. Di Islam, kita bersahabat dengan mereka, dengan abang. Dia bersahabat dengan kita. Kalimat-kalimat kita diucapkan sama dia. Jarang, manusia langka ini. Dalam hal ini, Rocky sukses menarik perhatian dan pasti makin membuat kaum Islamis jatuh hati kepadanya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, sulitlah untuk berharap Rocky menjadi percaya agama. Saya percaya sampai sekarang Rocky masih percaya bahwa agama dan kitab suci adalah konstruksi manusia. Pesantren, sistem penanganan sembilan, saya percaya energi ini akan menghasilkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet ndase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen Filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Itu saya tuntut. Kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Kaget? Dilarang. Karena negara yang didirikan Nabi itu teokrasi, di mana Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan sekaligus. Legislatif, kalau ada masalah hukum baru, minta ke Nabi. Kalau di Al-Quran nggak ada, tanya ke Nabi. Nabi membuat hukumnya. Kalau sekarang siapa yang mau jadi Nabi? Karena saya berpikir justice itu adanya di dalam teologi Muslim. Tapi itu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam ya. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam dukungan internasional. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu. Ada hukum IT, Information Technology. Tanya ke sekarang siapa yang itu? Harus DPR karena tidak ada Nabi. Oleh sebab itu negara seperti Nabi itu tidak boleh. Lembaga legislatifnya itu di dalam negara Nabi adalah Nabi sendiri. Lembaga eksekutifnya Nabi juga. Lembaga yudikatifnya Nabi. Kalau ada orang berperkara datang ke Nabi. Sekarang tidak bisa ada negara seperti Nabi itu. Beredar sebuah rekaman, Rocky Gerung sebut ingin membuat negara Islam. Menurutnya, negara Islam lebih mudah dibayangkan keadilannya daripada negara Pancasila. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung karena ia mengaku telah mempelajari filsafat Islam dan hukum Islam, hingga ia tertarik membuat negara dengan sistem Islam. Meski demikian, Rocky Gerung tetap sadar bahwa hal tersebut sangat mustahil.
Pasalnya untuk mewujudkan itu, dia perlu dukungan internasional dan sebagaimana diketahui bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya beraspirasi untuk bikin negara Islam, serius, ujar Rocky Gerung menjelaskan. Karena saya berpikir justice itu sebenarnya ada di dalam teologi Islam, ujar Rocky Gerung melanjutkan. Tapi begitu saya bangun pagi, saya lihat bagaimana caranya bikin negara Islam, ujar Rocky Gerung. Kan itu perlu anggaran, perlu segala macam, dukungan internasional, lanjut Rocky Gerung. Jadi di dalam pikiran saya beraspirasi itu kenapa? Karena bagi saya negara Islam keadilannya lebih mudah dibayangkan daripada negara Pancasila, ujar Rocky Gerung melanjutkan. Kemudian Rocky Gerung menceritakan bahwa dirinya dituduh makar. Ia menilai bahwa itu bukan makar karena hanya sebuah bayangan dan pemikiran. Lalu orang tuduh saya makar, padahal saya membayangkan justice, efisiensi di dalam menghasilkan distribusi keadilan, pungkas Rocky Gerung. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berpendapat, Indonesia bukan negara Islam, melainkan negara Islami. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam peluncuran dan diskusi buku Islam dan Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan yang ditulis Profesor Dr. Quraisy Shihab. Mahfud menjelaskan, meski populasi Muslim di Indonesia terbesar di dunia, di mana 87% penduduknya beragama Islam, tetapi ia mengatakan Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia itu bukan negara Islam. Menurut saya, Indonesia itu adalah negara Islami. Bukan Islam, tapi Islami. Kalau negara Islam itu konotasinya formal, hukumnya harus Islam, aturannya harus Islam, namanya harus Islam. Tapi kalau Islami, itu membawa substansinya ajaran-ajaran Islam tadi. Misalnya persaudaraan kemanusiaan, jelas Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu berpendapat Indonesia merupakan potret gambaran dari Piagam Madinah yang dibuat pada masa Rasulullah. Sebab Indonesia memiliki keragaman suku, bahasa, agama dan kepercayaan. Lebih lanjut Mahfud menjelaskan bahwa struktur bernegara Indonesia yang memilih demokrasi tidak bertentangan dengan yang diajarkan Islam. Demokrasi dan itu bisa juga disebut khilafah kalau mau disebut sebagai sistem pemerintahan, seperti meminjam istilah Pak Quraisy Shihab. Maka Indonesia itu memilih sistem yang juga dibenarkan oleh Islam. Memilih demokrasi perwakilan, sistem pemerintahannya presidensil, bentuk negaranya kesatuan. Mana coba yang bertentangan dengan Islam di sini? Nggak ada, tuturnya. Di lain sisi, Mahfud menentang orang-orang yang berpendapat Indonesia seharusnya menerapkan sistem bernegara seperti yang dibangun Nabi. Justru menurut Mahfud, mendirikan negara seperti Nabi haram hukumnya. Haram Anda mendirikan negara seperti Nabi, karena hukum di zaman Nabi ditetapkan oleh Allah lalu diteruskan oleh Nabi. Sekarang kalau Anda mendirikan negara yang seperti Nabi, siapa yang mau jadi Nabi kan dilarang. Nabi membentuknya dengan suatu yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Nabi adalah ketua lembaga legislatif, dia juga eksekutifnya yang melaksanakan pemerintahannya. Nabi juga judikatif yang menegakkan hukumnya, peradilannya. Masa mau bentuk kayak gitu? Jelasnya. Ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya, Akal sehat, monumen akal sehat, akal sehat. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Wih pekok, wong dia itu orang ateis kok, malaikatnya bingung. Lihat tuh, ada stabilonya, banyak. ada positnya, berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Tidak punya wudhu, Anda boleh membaca Al-Quran. Yang nggak boleh adalah memegang Al-Quran. Mohon dibedakan. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, hatam Quran boleh, tapi yang nggak boleh memegang. Fa
fa innahu min adharril mafasidi. Kalau orang hanya mengandalkan buku nggak pakai guru, wah ini adharril mafasidi, paling bahayanya hal yang membuat rusak. Ilmu kan bukan ngarang, talaqi. Saudara Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Masuk rumah sakit gila dia. Kenapa kamu yang katanya cerdas kok jadi gila? Bocah iki agamane apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Dosen filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ucapannya yang menyebutkan kitab suci fiksi. Gila dia orang. Pesantren sembilan, saya percaya energi ini akan menghasilkan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet ndase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah.